Shalom, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Lalina Ngapi dengan NIM 2002-120875 yang beranggotakan Eta Priani dengan NIM 2002-120869, Petris Pasaripaldo T dengan NIM 2002-120870, Reki Pranata dengan NIM 2002-120871, Hendriani dengan NIM 2002-120872, Henry Pianto dengan NIM 2002-120873, Jupintus Kaharap dengan NIM 2002-120874, dan Jeffrey Lulono dengan NIM 1802-120785 dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Isabella Jenipa SSI Teol MSI dalam mata kuliah Sosiologi Agama, yang dimana kami telah diberi tanggung jawab untuk membahas tugas kami yaitu moderasi beragama dalam budaya handap di suku Dayak Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan animasi berikut. Moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan atau constraint, seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri, dan pada gilirannya mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, moderasi agama juga bisa mewujudkan suatu budaya di Indonesia. Salah satunya, budaya yang dimiliki Indonesia adalah budaya handap, yang merupakan salah satu falsafah hidup masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah tepatnya. Nilai-nilai luhur dalam budaya handap dapat menjadi tonggak utama dalam membangun moderasi beragama. Melalui internalisasi budaya handap dalam setiap pengajaran dan praktik keagamaan, agama juga diharapkan dapat menjalankan fungsi integratifnya. Dari keberagaman suku budaya yang dimiliki Indonesia, salah satunya ialah suku Dayak Ngaju yang merupakan suku etnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah. Dan budaya handap merupakan sebuah kearifan lokal yang ada dan nyata, dan budaya ini dapat dikatakan sebagai salah satu falsafah hidup suku Dayak Ngaju. Mengapa begitu? Karena mengingat budaya handap adalah budaya yang dapat memupuk persaudaraan dan solidaritas sosial dalam keberagaman, termasuk keberagaman beragama. Agama dan budaya. Kebudayaan tampil sebagai perantara yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empirisnya atau agama yang tampil dalam bentuk formal. Pengalaman agama tersebut yang terdapat di masyarakat tersebut diperoleh oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Dengan demikian, agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terdapat kebudayaan tersebut, seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama. Contohnya saja yang ada di dalam Kalimantan Tengah ini, misalnya masyarakat yang menggunakan lawung, yang dapat kita jumpai juga dalam pengalaman agama Hindu Keharingan. Sebaliknya, tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Nah, selain itu, hubungan agama dan kebudayaan dalam konteks budaya Indonesia, maka budaya itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan itu diwakili oleh budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam, dan juga Kristen. Jika dilihat dalam Kalimantan Tengah sendiri, agama dan budaya telah mensejajarkan dirinya tanpa memandang perbedaan budaya yang dibawa agama masuk ke dalam lingkungannya. Pentingnya moderasi beragama. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa kita
bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam bangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang sangat santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keberagaman. Moderasi beragama melalui kebudayaan Handep yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu falsafah yang dimiliki oleh suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah adalah Huma Betang. Jika kita melihat bahwa budaya Huma Betang merupakan salah satu cerminan yang melambangkan kebersamaan dan solidaritas sosial tanpa melihat perbedaan satu dengan yang lain. Ketika mereka hidup bersama di rumah Betang, suku Dayak selalu berusaha untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai dan tentram dengan sesama lingkungannya. Sehingga terciptalah salah satu hukum adat yaitu Handep. Sehingga pada akhirnya tradisi rumah Betang maupun tradisi Handep ini menjadi salah satu tradisi leluhur, bahkan menjadi falsafah hidup masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kebudayaan Handep di masa lampau dan masa sekarang tidak lagi sama, di mana mengalami suatu perubahan baik dalam makna maupun pelaksanaannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Herkovits bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang super organik. Walaupun kebudayaan Handep di mana saat ini mengalami perubahan, namun kebudayaan tersebut akan tetap hidup melalui proses perbarisan. Hanya saja yang menjadi sebuah permasalahannya ialah yang pertama, yaitu di mana semua tradisi dapat berhasil dalam proses pewarisannya, walaupun sekarang tradisi tersebut tetap dikenal hingga sekarang oleh sebagian masyarakat, khususnya yang ada di kota Palangkaraya. Proses pewarisan akan berkaitan ketika tradisi Handep tidak hanya sebagai sebatas pada pewarisan nama, akan tetapi juga pewarisan makna dan praktiknya. Dan poin yang kedua, proses pewarisan kebudayaan Handep dengan tujuan mempertahankan eksistensinya akan mengalami kendala ketika ada kebudayaan dari luar masyarakat Dayak yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat Dayak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kebudayaan Handep. Namun sebelum kita mengetahui pengertian dari kebudayaan Handep, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Handep. Handep merupakan bentuk organisasi sosial yang sudah cukup tua di kalangan masyarakat Dayak. Bentuk organisasi ini sudah berkembang sejak masyarakat Dayak mengenal hidup berkelompok bersama-sama mendiami sebuah rumah besar yang disebut dengan rumah Betang. Handep merupakan organisasi sosial yang memiliki aktivitas di mana semua anggotanya untuk saling menolong dalam satu pekerjaan. Pengertian Handep pada zaman dahulu lebih disamakan artinya pada proses barter, yaitu proses awal dari perdagangan pada tingkat pemula antar etnik dan subetnik.
Sehingga pada zaman dahulu handep lebih diartikan balas budi atau kegiatan gotong royong, atau bisa juga dikatakan sebagai kegiatan tolong-menolong yang mengharapkan imbalan. Namun di masa sekarang, makna tersebut mengalami perubahan di mana handep lebih dimaknai secara luas dan terbuka, tidak hanya sebagai ungkapan terima kasih atau balas budi, tetapi lebih kepada makna gotong royong secara sukarela yang berkontribusi pada pembentukan kondisi masyarakat dan mempunyai karakter dalam mempertahankan budayanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian kebudayaan handep. Kebudayaan handep itu sendiri merupakan sebuah kearifan lokal yang ada dan nyata. Dan kebudayaan handep ini dapat dikatakan sebagai salah satu falsafah hidup suku Dayak Ngaju. Selain falsafah Huma Betang, kata handep juga biasanya digunakan oleh masyarakat Dayak sebagai sebuah moto dari beberapa daerah. Contohnya seperti moto di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Handep Hapakat. Artinya ada persatuan dan kesatuan semua suku dan warna kulit dalam falsafah hidup gotong royong. Sebagaimana kehidupan suku Dayak di Rumah Betang pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya handep diwariskan dari generasi kepada generasi penerus suku Dayak Ngaju. Yang tentunya syarat dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya seperti kesetaraan, tegang rasa, persaudaraan, dan toleransi yang sangat kuat. Bagian sosial. Dalam korelasi kehidupan budaya handep, ini sangat berdampak bagian sosial, pendidikan maupun komunikasi, yang dimana sangat diharapkan berdampak pada sebuah hubungan antar umat beragama yang ada di kota Palangkaraya, di mana nilai dan praktek handep sangat jelas tertuang dalam agama lokal suku Dayak, yaitu agama Kahringan sampai saat ini. Contohnya, pada saat pelaksanaan ritual kematian atau yang disebut juga dengan tiwa. Secara faktual, hubungan agama dan kebudayaan merupakan hubungan yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, mempertahankan eksistensi baik agama maupun kebudayaan, di mana keduanya harus mampu membangun hubungan yang bersifat simbolisme dan multilisme antar sesama umat beragama. Kita ketahui, agama harus melakukan yang namanya intervensi yang kontekstual dalam pengajarannya, dan kebudayaan harus membuka diri untuk ditransformasikan dalam rangka membangun hubungannya dengan agama lain. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Kebudayaan yang maju dapat dihadirkan dengan memperkuat pendidikan. Pendidikan yang kuat memberikan kemajuan kebudayaan. Peserta didik yang memiliki pendidikan yang kuat akan mendapatkan pengetahuan yang kuat, selaras dengan rumusan tujuan pendidikan nasional, menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat mengembangkan watak peserta didik, pengembangan nilai-nilai budaya, serta menerapkan nilai-nilai tersebut. Budaya handep ini merupakan salah satu budaya yang bisa dijadikan sebagai penunjang dalam hal pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Contohnya melalui kurikulum mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, guna mengajarkan mereka dalam memaknai setiap tradisi yang ada di Kalimantan Tengah ini, terkhususnya budaya handap itu sendiri, dalam internalisasikan dalam mata pelajaran pendidikan agama dengan melaraskan nilai handap dengan ajaran-ajaran agama. Kebudayaan handep akan sangat kuat eksistensinya, bukan hanya tentang pewarisannya saja, akan tetapi ada juga praktik di dalamnya. Dalam masa era globalisasi saat ini, budaya handep seterusnya dilakukan dengan cara yang baru menyesuaikan kondisi perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Bisa kita lihat melalui pemaknaan yang berbeda, contohnya seperti gotong royong atau saling tolong-menolong dengan sukarela. Dari sini kita dapat melihat bahwa dengan adanya kemajuan teknologi di masa kini, kebudayaan handep itu sendiri akan mengalami perubahan
dalam praktiknya sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat yang semakin maju dan modern. Selamat siang semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, bersama Ibu Mustika. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Oke, puji Tuhan ya. Di sini Bu, saya ingin bertanya menurut pendapat Ibu mengenai moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah saat ini. Menurut saya moderasi agama di Kalimantan Tengah sudah cukup baik. Bisa dikatakan sangat baik. Jika kita lihat dari rekam jejak keseluruhan di Kalimantan Tengah, hampir tidak ada konflik beragama. Seandainya pun ada perselisihan, bisa diselesaikan secara musyawarah yang berpegang pada prinsip Rumah Betang itu sendiri. Di sini pun kita tahu Rumah Betang itu sendiri sudah dipastikan tidak ada yang beragama tunggal, semuanya atas nama persaudaraan, sehingga untuk perbedaan agama itu tidak dipermasalahkan di masyarakat Kalimantan Tengah. Khususnya kami dari suku Dayak Utdanung, saya pernah lihat ada 3 rumah ibadah berbeda yang bersebelahan. Contohnya di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kotim. Di sana ada 5 rumah ibadah yang berdampingan, dan juga di Kota Palangkaraya, gereja dan masjid di sana berdampingan. Demikian bentuk dari toleransi beragama di Kalimantan Tengah. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang semuanya, Shalom. Salam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Labina Nabi, perwakilan dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu tokoh agama yang ada di Palangkaraya, yaitu di Majelis Jemaat GKI Langkai bersama Ibu Pendeta Susana Tequila MTH. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Puji Tuhan ya, kabar baik. Di sini saya ingin meminta pendapat Ibu mengenai bagaimana moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah saat ini menurut pandangan Ibu sebagai tokoh agama. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya dari Majelis Jemaat GKI Langkai, Pendeta Susana Tequila, ingin menyampaikan tentang modernisasi beragama di Kota Palangkaraya, khususnya di Jemaat GKI Langkai tempat saya pelayanan. Modernisasi beragama di Jemaat GKI Langkai selama ini berjalan dengan baik. Kita melaksanakan pelayanan kita berjalan sesuai dengan program yang ada. Demikian juga dalam kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia, khususnya di lingkungan Jemaat GKI Langkai, kita saling mendukung. Khususnya ada berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita bisa berbagi dengan orang-orang yang mengalami musibah. Seperti misalnya kemarin kan kejadian banjir. Kita bersama dengan jemaat bahu-membahu untuk memberikan donasi kita untuk mendukung warga yang ada di daerah lain, di daerah di luar Kota Palangkaraya, saat itu di daerah Kabupaten Katingan, Kota Songan kemarin, dan juga yang ada di daerah ini Jemaat Tarawih di daerah Lomboyan bawah itu kemarin kan kita menyalurkan donasi juga. Kita tidak memandang dia agama apa, dia suku apa, kita berdonasi dengan mereka untuk memberikan dukungan bantuan modern keagamaan gitu ya. Jadi tidak ada masalah, kita senang membantu orang-orang yang membutuhkan sepanjang kita
bisa membantu ya kita bantu seberapapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itulah menurut Ibu sebagai tokoh agama di Palangkaraya mengenai modernisasi yang ada di Kalimantan Tengah, di mana kita membantu dengan tidak melihat latar belakang dia beragama dari mana dan suku apa, tetapi kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga jemaat yang baik, sebagai warga jemaat yang saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lawina Nafi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mewawancarai salah satu tokoh agama yang ada di Palangkaraya, yaitu bersama Bapak Zulkifli Hasan. Selamat siang Pak. Selamat siang, menjelang sore. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan tentang moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah. Satu pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak sebagai pemeluk agama Hindu Kaharingan sehubung dengan moderasi umat beragama yang ada di Kota Palangkaraya ini? Terima kasih. Selamat datang ya. Kalau nggak salah tadi ini dari mahasiswa Iya KN. ya KN Palangkaraya Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Pertama saya apresiasi ya KN itu merupakan salah satu dari perguruan tinggi negeri yang bernuansa agama yang kebetulan Palangkaraya ini merupakan satu-satunya ada dari berbagai agama, bahkan ada 3 agama yang mempunyai perguruan tinggi negeri di Palangkaraya. Sehubungan dengan apa yang Lawinawati tadi pertanyakan, bagaimana pendapat saya sehubungan dengan moderasi umat beragama yang ada di Palangkaraya. Kita kembali ke konteks dulu. Istilah kuncinya moderasi. Moderasi ini sejak NKRI ini didirikan merupakan cita-cita luhur oleh para pendahulu bangsa kita, yang mana sekilas kalau kita memahami memberikan arti gamblang tentang moderasi itu terkandung tentang toleransi antar umat beragama, terkandung akan prinsip-prinsip kebersamaan, terkandung akan prinsip-prinsip kesetaraan, terkandung pengakuan terhadap eksistensi daripada keyakinan ataupun agama yang berbeda dengan kita. Jikalau dipertanyakan bagaimana pendapat saya sehubungan dengan modernisasi agama yang ada di Kota Palangkaraya semenjak tahun 1957 dulu Palangkaraya didirikan, tidak pernah terjadi gesekan-gesekan antar, baik itu antar agama ataupun antar pemeluk agama. Hal ini dapat kita buktikan dengan satu hal yang pasti dulu. Di Palangkaraya ini saja yang kebanyakan ditemukan, katakanlah rumah ibadah agama A dengan agama B cuman berbatas tembok. Dapat kita tunjukkan kan, bagaimana di komplek ini saja itu ada gereja saya lupa namanya, gereja Betang Pobelum, ya berlangsung satu tembok aja dengan masjid yang langgar yang di sebelah. Nah, untuk Palangkaraya bisa saya katakan sangat-sangat baik, bahkan merupakan sebuah kebanggaan juga buat kita. Kita pernah menjadi ikon kota toleransi antar umat beragama yang ada di Palangkaraya. Dan di sini pula dapat kita lihat pada kenyataan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari di Palangkaraya ini dalam satu atap rumah saja bahkan terkadang bisa ditemukan berbagai macam latar belakang agama. Jadi kesimpulannya, untuk modernisasi agama, dalam hal ini bukan modernisasi, dari moderatnya agama di Kota Palangkaraya ini sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak
untuk penjelasan mengenai modernisasi yang ada di Kota Palangkaraya. Sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai moderasi yang ada di Palangkaraya sampai hari ini. Bagaimana ajaran yang terkandung di dalam kepercayaan Anda sebagai pemeluk agama Hindu Kaharingan menanggapi modernisasi ini? Kalau merujuk ke pertanyaan itu, artinya kita kembali ke dogma. Nah, kalau kita berbicara tentang dogma harus kita sandarkan kepada kitab. Nah, di dalam kitab itu merupakan nilai-nilai luhur yang dipakai oleh penganut agama yang bersangkutan untuk dijadikan pegangan hidupnya. Karena itu pertanyaannya ke arah saya, bagaimana pendapat saya tentang modernisasi agama menurut perspektif Kaharingan, kurang lebih seperti itu ya. Di dalam pasal 56 ayat ke-12 sampai ayat ke-17 bisa disadikan seperti itu. Ini bahasa daerah ya. Keleh bitim ma andal sinta, tagal menikah mandal sinta, sama ika menyinta arif muka buat. Maka ikau akan belum buat selamat, buat untung, buat tua, kayak berjaki dan karet akan huli mandali aku, akan kajian umbak aku. Artinya apa? Lebih baik kalian, dalam hal ini konteksnya kepada umatnya ya, karena itu yang menerima firman itu adalah Marja Bunuh sebagai bekalnya untuk diturunkan nanti ke dunia yang ini. Maka salah satu kunci yang mesti sangat dijunjung, yang harus dijunjung tinggi oleh Marja Bunuh beserta keturunannya itu tentang cinta. Nah, di dalam refleksi konkretnya, cinta ini bukan semata sesama manusia, melainkan kepada seluruh alam semesta, baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, makhluk hidup yang lain gitu ya, ataupun kepada makhluk yang tidak terjangkau oleh indera kita sebagai manusia. Oleh karena itu jangan bingung kalau orang Kaharingan itu terkadang ada suatu ritual ibaratnya kan, karena diyakini di situ di samping kita yang terlihat oleh indera, yang tersentuh oleh indera kita ini, dalam keyakinan umat Hindu Kaharingan itu ada masih ciptaan-ciptaan yang lain yang tidak terjangkau oleh indera kita. Nah, salah satu umpamanya saya kasih contoh aja, kemarin ya, saya beberapa waktu yang lalu ada melakukan suatu ritual. Kadang ini ada orang iseng sebenarnya, tapi bukan anu ya. Ngapain itu dikasih makan itu? Orang masih gitu doang. Apakah itu makhluk-makhluk yang mereka kasih itu perlu makan? Tidak. Disitulah kita berbagi-bagi, hitung-hitung paling penting semut yang makannya kayak kita berbagi berkah yang ada itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam konsep Kaharingan itu, karena betapapun kita hidup ini pasti ada suatu tantangan-tantangan, tidak bisa dipungkiri. Makanya diajarkan kepada kita konsepnya begini. Amun tege, jikalau ada masalah, keleh ketun hata mue lingul latai, hapa ngajak karena melempang. Nah, artinya begini, jikalau ada suatu tantangan yang sekiranya, baik itu berbagai macam latar belakang agama tadinya, keleh ketun hata mue lingul latai, hapa ngajak karena melempang. Kalian turun remok, panggil saudara-saudara. Ayo kita ini bagaimana kita menyikapi ini masalah. Bentuk musyawarah. Iya, musyawarah. Masalahnya apa, dipecahkan bersama-sama, dimusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya, dilakukan secara bersama-sama. Apa yang sudah diputuskan di dalam musyawarah ini, itulah yang harus dijunjung bersama, harus dilakukan secara bergotong royong, harus dilakukan secara bersama-sama, tanpa memandang berbagai macam latar belakang tadi. Inilah yang di dalam konsep akhirnya dikatakan dengan hariak lingulatai, haringkin karende malembang. Itu. Jadi kembali lagi ke konsep kesetaraan tadi, konsep toleransi tadi, konsep kebersamaan tadi. Ternyata menegaskan bahwa kamu ini agama Kaharingan, bukan. Karena di dalam keyakinan Kaharingan itu Marja Bunuh itu sebagai, katakanlah kita sebagai ambil pembanding, mungkin dalam keyakinan kalian yang beragama Kristen,
katakanlah sebagai Adamnya gitu, orang yang pertama yang turunkan ke dunia ini. Dengan sendirinya siapa saja termasuk kita yang sekarang merupakan keturunannya. Demikian. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya, untuk penjelasannya sangat luar biasa penjelasan dari tokoh agama kita yang satu ini, karena begitu banyak penjelasan yang bisa membangun kita bagaimana cara kita menyikapi atau menanggapi moderasi yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Terima kasih, selamat siang. Oh ya, terima kasih. Baiklah, di sini sebagai penutup saya akan menyimpulkan pembahasan kita tentang perwujudan moderasi beragama melalui budaya yang ada di Kalimantan Tengah saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa tokoh agama serta pemeluk agama dan juga tokoh masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan pandangan serta pendapat mereka mengenai moderasi beragama yang ada di Kota Palangkaraya saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini moderasi yang ada di Kota Palangkaraya sudah cukup baik. Bagaimana kita melihat di antara umat beragama saling mendukung satu dengan yang lainnya dan juga memiliki toleransi yang begitu luar biasa di Kota Palangkaraya. Seperti yang mereka katakan bahwa di Palangkaraya ini rumah ibadah itu masih banyak yang berdekatan. Dalam satu keluarga pun masih banyak yang memiliki berbeda agama seperti Hindu, Keharingan, maupun Kristen dan Islam. Namun mereka dapat hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa di masyarakat Dayak atau suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini sendiri memiliki filsafat, yaitu salah satu budaya yang kami ambil dalam pembahasan kali ini yaitu budaya Handep. Kenapa kita mengatakan bahwa budaya Handep ini merupakan salah satu yang dapat mewujudkan moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah? Karena budaya Handep ini sudah kita ketahui merupakan salah satu budaya yang dapat menyatukan perbedaan antar suku, agama, budaya, adat, dan istiadat yang ada di Kota Palangkaraya, di mana Handep ini merupakan salah satu filsafat atau falsafah yang ada di Kota Palangkaraya. Selain Humo Betang, budaya Handep ini juga merupakan salah satu falsafah yang ada dan nyata di Kota Palangkaraya, di mana melalui budaya Handep ini terwujudlah moderasi beragama, kebersamaan, saling menolong satu dengan yang lain, dan juga saling gotong royong untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan kita melihat di sini bahwa budaya yang ada di Kalimantan Tengah tentunya adalah budaya yang dapat menyatukan suatu perbedaan yang ada di Kota Palangkaraya ini sendiri, dan tidak memandang dia dari suku mana, tidak memandang dia dari mana, dan tidak memandang dia beragama apa, tetapi kita satu, kita adalah orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Salah satu pendapat yang saya ambil dari salah satu tokoh agama, mereka mengatakan bahwa moderasi yang ada di Kalimantan Tengah ini sangat baik karena dulu kita di Kota Palangkaraya ini sendiri pernah mendapat prestasi yang mengatakan bahwa umat yang paling memiliki toleransi tinggi yaitu ada di Kalimantan Tengah. Dan itu suatu kebanggaan bagi kita sebagai suku Dayak, karena itu merupakan salah satu penghargaan atau salah satu prestasi kita sebagai orang Dayak yang memiliki toleransi yang begitu kuat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya karena kita tahu bahwa kita memiliki budaya saling menghargai satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain itu saling tolong menolong, yaitu senasib dan sepenanggungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.